Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji hanyalah milik Allah, Rabb Tuhan semesta alam yang mencurahkan rahmat dan karunia kepada kita semua. Salawat dan salam kita kirimkan ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sidang jamaah fardu subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita lanjut pengajian kita yaitu bab tentang wudu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hal wudu ini ada yang difardukan, ada pula yang disunnahkan. Nah, ini sangat penting untuk kita kaji. Kenapa demikian? Karena dengan mengetahui yang fardu dan yang sunnah, sehingga wudu kita akan sah. Nah, karena sahnya ibadah sholat itu dikarenakan wudu kita sudah sempurna. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian yang pertama disebutkan yaitu mendahulukan wudu dan mengerjakan berikut-berikutan. Itu dalam kitab Al-Um yaitu Imam Asy-Syafi'i. Maka di dalam ayat Quran surah Al-Maidah ayat 6, "Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq." Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuhlah kakimu, yaitu sampai kepada mata kaki, yaitu wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Maka ayat ini menunjukkan ada yang berikut-berikutan. Tidak diperkenankan seseorang itu misalnya kakinya dulu baru kemudian muka, atau mungkin tangannya dulu baru kemudian kaki. Nah, jadi ini tidak berikutan. Maka yang berikutan itu adalah sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh syariat, apa yang dilakukan oleh baginda Nabi, maka begitulah halayaknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil wudhu sebagaimana diperintahkan oleh Allah Taala dan memulai dengan apa yang dimulai oleh Allah Taala. Apa yang diperintahkan kepada Nabi dan apa yang dipermulakannya, maka itu yang dia kerjakan. Nah, jadi sesuai dengan urutannya. Dan kemudian bahwa haruslah memulai dengan apa yang dimulai oleh Allah itu. Karena yang demikian itu melaksanakan dengan menyempurnakan apa yang diperintahkannya. Maka siapa yang memulai dengan tangannya sebelum mukanya, maka tiadalah memadai akan wuduknya. Tidak sah akan wuduk yang semacam ini. Hal ini seperti disebutkan dalam sebuah ayat surah Al-Baqarah ayat 158. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Sesungguhnya di antara Safa dan Marwa itu merupakan termasuk dari syiar-syiar Allah. Allah menyebutkan Safa dulu baru Marwa. Tidak diperkenankan Marwa ke Marwa dulu. Maksudnya antara sa'i itu tidak diperkenankan, oh kita ke Marwa mulu baru ke Safa. Maka berarti dia itu tidak berurutan. Maka sesungguhnya bukit Safa dan bukit Marwa itu termasuk tanda-tanda peringatan-peringatan agama Allah. Al-Baqarah ayat 158. Maka Rasulullah memulai dengan Safa seraya bersabda, "Nabda'u bima bada Allahu bih." Artinya kita mulai dengan apa yang dimulai oleh Allah. Jadi dimulai sama seperti ibadah daripada wudhu tadi. Wudhu pun harus dimulai apa yang disebutkan oleh Allah Ta'ala. Maka kemarin ada Pak Tengku Marjan bertanya, apakah diperkenankan yaitu wudhunya itu dari sini dulu? Nah, jadi dalam kalangan ulama fiqhiyah, misalnya ada Hambali, ada Hanafi, sebagian memperbolehkan hal itu. Tapi kalau kita ingin mengkaji, ternyata dia itu haruslah dari jarinya dulu, baru kemudian menuju ke siku. Walaupun nanti sebahagian, oh ini diperkenankan. Nah, diperkenankan. Maka mulai dari apa yang dimulai oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana dalam hadis tersebut disebutkan, Nabda'u bima bada Allahu bih. Bahwasanya sesuatu itu kita mulai dengan apa yang dimulai oleh Allah Ta'ala. Maka kemudian Imam Asy-Syafi'i menyebutkan, aku tiada tahu adanya perbedaan faham kalau dimulai dengan marwah misalnya.
niscaya membatalkan berlari sa'i. Sehingga adalah permulaan itu dengan safa, sebagaimana kami mengatakan pada pelemparan jamrah di Mina. Kalau dimulai dengan jamrah yang akhir, al-jamratul akhirah, sebelum jamrah pertama ataupun al-jamratul ula, niscaya harus diulanginya, sehingga adalah jamrah yang akhir itu sesudah pelemparan jamrah pertama. Jadi itu berurutan. Maka adalah wuduk pada makna ini menurut pendapatku, kata Imam Asy-Syafi'i, lebih kuat dari sebahagiannya. Jadi itu lebih kuat. Nah, makanya mendatangkan keutamaan daripada ibadah wuduk kita. Dan kemudian Imam Syafi'i lebih lanjut menyebutkan, saya lebih menyukai bahwa wuduk itu dikerjakan berikutan-berikutan, tidak dipisah-pisahkan, karena Rasulullah mengerjakan berikutan-berikutan. Ini bermakna amainanku yang dimuliakan oleh Allah. Saat kita berwudu pertama itu dimulai dari hal apa yang dikerjakan oleh Rasulullah. Nah, berikutan-berikutan, jadi berurutan sampai dengan selesai, yaitu dia itu berdoa setelah yaitu berwudu, sampai dengan selesai yaitu doa mengangkat kedua tangan.